Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin wa syukran syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, semoga kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia. Begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita berikhtiar untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla dipertemukan dengan bulan yang paling istimewa. Sebagaimana 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Sayyidus suhur, suhur Ramadan. Jadi, sebaik-baiknya bulan dalam 1 tahun dikatakan oleh Baginda SAW adalah bulan Ramadan. Kita bisa memahami bulan Ramadan merupakan puncak dari semua bulan. Seperti halnya dalam bulan Masehi, kita ketahui bersama 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Puncak bulan daripada bulan Masehi adalah bulan Desember. Sementara itu dalam kalender Islam, puncak daripada bulan Islam adalah bulan Ramadan. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 1447, bertepatan dengan tahun 2026, maka saya mengajak kepada kita semua, gunakan kesempatan ini untuk melakukan ibadah dengan secara maksimal. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potensi untuk meningkatkan ketakwaan kita itu lebih besar potensinya terjadi di bulan Ramadan. Lantas, apa sih sebenarnya bulan Ramadan tersebut? Secara bahasa, bulan Ramadan itu diambil dari kata Romdoun. Romdoun itu berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, Romdoun artinya adalah panas. Kenapa diartikan panas? Karena 15 abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan, dicarilah bulan yang paling panas. Dari 12 bulan tersebut, pada waktu itu suhu yang paling panas adalah bulan Ramadan. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Allah mendesain, menyengaja memberikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu di hari ataupun di suhu yang paling panas. Hal ini relevan dengan hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni itu juga bisa dimaknai dengan dibakar dosa-dosanya dari tahun-tahun sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini perlu kita sadari bersama, disyariatkan kepada baginda dan umat baginda Muhammad SAW bukan pada waktu bulan Ramadan. Jadi 1 bulan sebelum terjadi ketemu dengan bulan Ramadan, maka turunlah wahyu. Turunlah wahyu yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi ini kita harus tahu. Jadi ayat 183 yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah turunnya bukan pada bulan Ramadan. Namun itu turun pada 1 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Sya'ban.
Para ulama mengatakan tepatnya terjadi pada bulan Sya'ban tanggal 8 Sya'ban. Kenapa turun sebelum bulan Ramadan? Ini maksudnya adalah agar baginda Muhammad SAW memberikan pelatihan, pembelajaran kepada umatnya sebelum menyongsong bulan Ramadan. Makanya Rasulullah memberikan beberapa hadis kepada umatnya bagaimana kita harus mempersiapkan diri ketika kita mau bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dari beberapa hadis, salah satunya adalah ketika bulan Ramadan, maka setan-setan itu akan dibelenggu dan pintu neraka itu akan ditutup dan pintu surga dibuka dengan sebesar-besarnya. Nah, setelah itu 1 bulan setelahnya barulah para sahabat sangat senang ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan dalam kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Seperti yang saya sampaikan tadi kepada hadirin hadirat sekalian, puncak dari segala ibadah itu berpotensi untuk meningkatkan takwa kita itu terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada hadirin hadirat sekalian, gunakan kesempatan ini untuk melakukan ibadah secara semaksimal mungkin. Karena bisa jadi kita di tahun-tahun yang akan datang, kita bisa jadi tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Dan siapa tahu juga di tahun ini pun bisa jadi kita melaksanakan ibadah itu tidak 1 bulan penuh. Siapa tahu Allah sudah mencabut nyawa kita. Nah, oleh karena itu, gunakan, maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Lantas tujuan daripada kita beribadah di bulan Ramadan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Tujuan Allah memberikan kita ibadah Ramadan itu adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Lantas takwa yang bagaimana yang harus kita lakukan? Parameter orang yang bertakwa itu cuma 2. Yang pertama, dia bisa menjalin hubungan baik dengan Allah, dan yang kedua, dia bisa menjalin hubungan dengan baik sama makhluk. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa, yang pertama, di kesempatan di bulan Ramadan yang kita jalani saat ini, kita maksimalkan, kita jalin komunikasi kita, hubungan kita dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ketika kita ingin menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah. Allah perintahkan kita beribadah, maka kita beribadah. Begitu juga tidak hanya sekadar ibadah, tapi kita juga mencegah apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita lakukan dengan istiqomah, maka kita masuk kategori parameter orang yang bertakwa. Adapun parameter orang yang bertakwa yang kedua, selain kita menjaga hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ibadah dan menjauhi segala larangan-larangannya, kita juga menjaga hubungan dengan sesama makhluk hidup dengan baik. Ini terkadang manusia agak susah. Kemarin sempat viral, ada seorang bapak yang menendang hewan, yang nendang kucing. Nah ini dia tidak bisa menjaga hubungan dengan makhluk yang lainnya, apalagi sesama manusia. Terutama yang ingin saya highlight adalah para pemimpin-pemimpin kita. Menjadi pemimpin itu dia dikasih amanah menjadi pemimpin, maka pemimpin itu harus memiliki integritas, kejujuran, kemudian menegakkan keadilan. Jikalau misalnya seorang pemimpin ataupun seorang manusia dia tidak bisa menjaga integritasnya, sementara dia bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita bisa mengasesmen, menilai, bisa jadi ibadah yang dia lakukan selama bulan Ramadan sia-sia. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya 15 abad yang lalu, apa kata Rasulullah? Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan, hanya sekadar menahan lapar dan haus dahaga saja. Padahal kalau kita kembali lagi, merujuk lagi
firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, goal ataupun tujuan bagi mereka yang beribadah di bulan Ramadan, mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagai penutup, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin hadirat sekalian, termasuk juga keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Hari ini, tahun ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah, bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka saya mengajak kepada kita semua, maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena tujuan dari orang yang beribadah di bulan Ramadan adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Dan potensi untuk meningkatkan takwa yang terbesar, puncaknya adalah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini dengan semaksimal mungkin, dan kita berdoa kepada Allah, kita menjadi pribadi yang bertakwa. Akhirnya kepada Allah saya berserah diri. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.